mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Saudara PRT Kasih Pendidikan Madrasah, yang saya hormati Saudara Ketua Kopsaras pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, yang saya hormati Saudara Analis Kepegawaian sekaligus sebagai narasumber, yang saya hormati Saudara narasumber dari pengawas menengah Ibu Daerah Haja Ulfa Hayati Muzajana MPDI, yang saya hormati Saudara perangkat petugas, yang saya hormati Saudara teman-teman dari bagian umum, yang saya hormati Ketua BPK pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban beserta jajaran pengurus yang tadi barusan dikukuhkan, meskipun hanya sampel saja. Ya, sebenarnya banyak susunan pengurusnya, tapi mengingat waktu dan sebagainya, maka cukup dibacakan 6 orang saja. Dan mohon maaf, nanti saya punya usul Ketua DPK, kalau nanti pengadaan seragam seluruhnya diberikan seragam. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita ditakdirkan oleh Allah sama-sama untuk bermuajahah, berbicara rasa di gedung PLHUT dalam rangka mengikuti kegiatan yang menurut saya ini luar biasa di awal tahun yang diadakan oleh Ketua Forum DPK PNS Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Selanjutnya salawat salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Montore sopo itu? Jelas motor enggak hati-hati ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kesempatan yang sangat berbahagia ini izinkan saya bersama kantor Kementerian Agama mengucapkan selamat dan sukses atas dikukuhkannya Forum DPK Kementerian Agama Kabupaten Tuban periode 2020-2023. Alhamdulillah, ini yang kita harapkan. Ya, kita harapkan begitu kita punya komitmen bersama untuk membuat forum ini lebih dewasa, lebih meningkat, maka harus ada visi dan misi yang sama. Maka awal tahun ini alhamdulillah action tidak hanya pelantikan dan pengukuhan, melainkan diisi oleh hal-hal yang berkenaan dengan tugas-tugas kedinasan kita, sebagaimana yang sebentar lagi mau disampaikan oleh Saudara Analis Kepegawaian dan Saudara Pengawas. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Forum DPK Kementerian Agama yang dari sisi kuantitas jumlahnya paling banyak di lingkungan Kementerian Agama. Ya, pengawas itu jumlahnya terbatas. Penyuluh apalagi, kepala KUA apalagi, satuan kerja apalagi, yang terbanyak adalah DPK. Umpamanya perang, insya Allah DPK itu menguasai. Nah, ini bisa menguasai. Ya, untuk sementara pimpinannya itu dipegang oleh seorang perempuan, dan biasanya organisasi yang dipegang oleh seorang perempuan itu lebih maju dan lebih kondusif daripada itu. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saya sangat mengharapkan komitmennya. Ini yang penting. Sebaik apapun sebuah organisasi, tapi kalau tidak punya komitmen yang sama untuk membesarkan organisasi, jelas tidak mungkin akan maju atau bisa berjalan sesuai dengan harapan. Maka sudah saya evaluasi dan sudah saya rasakan, ya, memang grafik kita diharapkan dalam hidup itu selalu naik, tidak boleh turun, apalagi untuk kebaikan. Kalau dulu guru-guru DPK itu tidak pernah ada wajah, sekarang sudah diwajahi, dan insya Allah saya mohon dengan hormat semuanya dimasukkan ke grup WhatsApp, sehingga kalau ada apa-apa semuanya akan tertera di situ. Mohon maaf karena pandemi COVID, saya koordinasi dengan beliau
agar pelaksanaan kegiatan ini tidak diundang semuanya. Kalau diundang pasti nanti Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Tuban akan ke sini dan kita akan diobrol. Ya, makanya ini sangat-sangat terbatas. Maka kita organisasi yang baik harus dimulai dengan yang baik, tentu nanti hasilnya outputnya juga baik. Nah, oleh karena itu insya Allah atas izin Allah, DPK yang barusan kita lakukan menjadi lebih baik, maju dan jaya selalu. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selalu di mana-mana mengingatkan kepada saudara-saudara saya. Jenengan itu bukan siapa-siapa. Jenengan itu adalah komunitas keluarga besar kantor Kementerian Agama. Antara yang di depan ini dengan jenengan saudara. Kalau jenengan senang, tentu kita akan senang. Kalau jenengan sakit, tentu kita akan sakit. Senang dirasakan bersama, sakit juga dirasakan bersama. Tapi kalau bisa, jangan tidak sakit. Kita terus senang-senang. Makanya, kalau ada program apapun, kita share dan minta masukan kepada seluruh anggota untuk dilaksanakan bersama-sama. Tentu sebuah organisasi itu tidak mungkin akan bisa maju manakala tidak ada 4 unsur. Yang pertama harus ada pimpinan. Pimpinannya sudah, ya seorang perempuan. Ya, sehingga laki-laki kok jangan merasa iri. Setelah ada pimpinan, tentu harus ada yang dipimpin. Mana ada pimpinan, kemudian tidak ada pemimpin, itu berarti pimpinan bento. Mengangkat dirinya sendiri enggak terpilih. Nah, yang ketiga, nah ini yang penting. Apa itu? Komitmen untuk melaksanakan program kerja bersama. Antara pimpinan dengan yang dipimpin harus punya visi dan misi, punya komitmen yang sama, punya program seperti ini harus didukung. Kalaupun ada masukan, tentu masukan itu disampaikan sesuai dengan prosedurnya. Kemudian yang keempat tidak kalah penting adalah masalah dana. Ya, sebagai motor. Karena apapun kita mesti membutuhkan dana. Di bawah dengan semua dasarnya kadang minum itu duit sopor, duit membangun. Gitu. Tentu ini adalah karena tidak ada pipa, sehingga harus bahu-membahu supaya ini bisa berjalan. Istilahnya orang Jawa, ayo kecapan. Nah tentu ketuanya juga tidak mau untuk bergerak sendiri, masuk urun-urun DP. Ya jelas kesenangannya sampai bojone itu. Dari ketua DP pas saya aku bagi. Kalau tidak ada komitmen, saya pastikan organisasinya akan runtuh dan tidak akan berhasil. Nah, maka mohon Bu Muhammad dan kawan-kawan, kalau ada program, sondingkan, koordinasikan dengan Penma, kemudian konsultasikan kepada pengawas. Nah, kemudian nanti kalau membutuhkan MOU dengan Diklat, membutuhkan MOU dengan LPMP dan sebagainya, nanti pasti nanti ada jalan demi kebaikan kita bersama. Karena kekuatan salah satu Kementerian Agama ada di PK, karena jumlahnya paling banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya terkait dengan penanganan COVID-19. Saya mohon keluarga saya, saudara-saudara saya ini di mana saja berada pada masa ini. Ya pakai karena apa? COVID belum pulang. Tapi jangan putus asa. Kita selalu berdoa pada Allah agar segera COVID ini diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, itu yang saya hormati, ternyata COVID ini kalau kita analisis COVID-19, ya COVID-19 itu kan ada angka 1 dan ada 9. Angka 1 itu adalah qul huwallahu ahad. Angka 9 adalah angka yang sangat sempurna. 9 ini kalau kita kalikan, jumlahkan, hasilnya tetap 9. 1 kali 9, 9. Berarti 1 ditambah 8, 9. Kemudian 2 dikali 9, hasilnya 18. 1 tambah 8, 9. 3 kali 9, 27. 2 tambah 7, 9. Sempurna. Dan ya angka 9 ini ternyata kalau kita cross check di dalam kitab suci Al-Quran, itu adalah surat At-Taubah. At-Taubah artinya tobat atau pengampunan. Allah mengingatkan kepada kita karena mungkin hambanya terlalu jauh meninggalkan ajaran agama, terlalu banyak kemaksiatan, diingatkan dengan datangnya wabah virus corona.
Kemudian kalau dipacu huruf angka 1 dan 19 itu adalah konteks Bismillahirrahmanirrahim, itu huruf angka 19. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian selanjutnya kita patut bersyukur kepada Allah. Kemarin saya mengajak saudara-saudara saya, pejabat-pejabat yang ada di lingkungan Kementerian Agama untuk selalu bersyukur kepada Allah. Karena kita ini hidup di daerah yang aman, terkendali dan kondusif. Sekarang ini saudara-saudara kita coba, ada yang terkena gempa di Sulawesi Selatan. Banyak mayat yang belum ditemukan karena runtuhan bangunan. Di Tuban ada dan mohon tidak ada. Kemudian selanjutnya banjir di Kalimantan Selatan. Berapa puluh yang meninggal dunia, masih banyak yang belum. Kemudian ada lagi longsor di Sumedang. Ini apa lagi? Enak-enak tidur. 8 orang di dalam satu keluarga meninggal semuanya tidak menyesal. Nah inilah yang saya ajak menjelang berpikir. Kemudian banjir dan longsor di Manado, campuran banjir dan longsor. Kemudian Gunung Merapi, ya ini di Jawa Timur. Ya, Gunung Merapi ada batu-batu termasuk Gunung Sinabung, ada erupsi. Kemudian ada Sriwijaya ya. Dan inilah saya sampaikan kepada panjenengan. Jadi kita menambah syukur kita kepada Allah. Wa ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum. Maka kemarin saya sudah meluncurkan surat ke seluruh saudara saya jajaran aparatus sipil negara. Ditujukan pada satuan kerja, itu kepala KUA, kepada pengawas, kepada APRI, kepada penyuluh, kemudian kepada BPK tentunya. Apa itu? Kanwil lewat pusat, kemudian di breakdown di Kanwil di breakdown di Kementerian Agama Kabupaten Kota termasuk Tuban. Kita diminta, dimohon untuk memberikan sumbangan seikhlasnya. Menurut teman saya, lebih baik kita menyumbang daripada disumbang. Nah, betul? Betul. Terkait banyak dan sedikitnya itu relatif. 100 tapi tidak ikhlas, lebih baik 50 yang ikhlas. 1 juta daripada tidak ikhlas, lebih baik 2 juta yang ikhlas. Apa keliru pada saksi? Baik. Dan nanti GPK, insya Allah nanti akan kita kumpulkan semuanya berapa kita dapat. Sebagaimana awal-awal kemarin tahun berapa itu kita juga empati dan simpati kepada mereka. Pada saat itu kita mengeluarkan 35 juta mungkin dari dengan termasuk. Kita serahkan ke Kanwil diserahkan kepada pusat. Itu setelah dikumpulkan se-Indonesia beberapa miliar itu untuk disumbangkan kepada mereka. Nah, oleh karena itu sedikit banyak itu relatif, yang penting kepedulian kita kepada mereka. Sumbangan kita itu sangat berat untuk mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita dan dijauhkan dari wabah virus corona. Karena itu yang saya hormati, selanjutnya ini saya sampaikan kepada panjenengan bahwa saat ini panjenengan akan mengikuti kegiatan yang sangat urgent untuk kedinasan panjenengan. Guru-guru sekarang ya tidak sama setelah 1 tahun yang lalu. Karena Bapak Ibu guru dan kepala madrasah itu tidak sama apa kegiatannya dengan tahun yang lalu. Kita sekarang ini masa pandemi, tidak jelas kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi yang jelas kapasitas kita, status kita tetap menjadi seorang kepala madrasah dan seorang guru di madrasah. Oleh karena itu jangan pernah surut terkait dengan kedisiplinan kita. Aturan yang berlaku kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu adalah orang aparatur sipil negara. Inilah yang membedakan jenengan dengan orang-orang swasta. Karena jenengan kapasitasnya adalah sebagai seorang pegawai negeri. Coba kita ingat sekarang. Hanya perusahaan-perusahaan yang belum tingkat, sehingga karyawannya banyak yang di-PHK. Hotel-hotel semuanya pada mengurangi karyawannya, sehingga sekarang ini dengan kapasitasnya sebagai PNS, inilah yang patut disyukuri. Meskipun apapun yang terjadi di negara kita ini, pernahkah kita dikurangi gaji kita? Tidak pernah. Bahkan saat ini pemerintah kabupaten baik
karena ada informasi baru, ada sistem baru yang harus diterapkan dan itu belum pernah. Bapak Ibu yang saya hormati, PNS harus dan wajib membuat SKP, sasaran kinerja pegawai. Kemarin juga ada si Eka, itu dituntut masing-masing PNS juga membuat laporan harian, laporan bulanan dan laporan tahunan. Dan setiap tahun ada penilaian dari atasan. Oleh karena itu, ini hukumnya wajib harus dibuat. SKP sangat erat dengan penilaian kinerja guru. Kemudian guru harus mempunyai 4 kompetensi. Nah ini guru ini kompetensi. Pak Taro tidak masuk ini, Pak Haji tidak masuk ini, apalagi kepala kemenang tidak masuk. Yang punya adalah ini. Makanya ini saya sampaikan dengan yang pertama adalah kompetensi pedagogi. Itu ada 7 indikator. Kemudian kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, ada kompetensi profesional. Semua ada 14 kompetensi. Kemudian dijabarkan nanti ada 14 kompetensi, dijabarkan menjadi 56 indikator. Nanti insya Allah Bu Ufa yang akan menyampaikan atau masih. Nah makanya panjenengan mohon maaf, nanti harus diikuti secara paripurna. Sampai jam berapapun, kalau kita punya komitmen, tetap kita ini satu hari, one hari, sebagaimana Honda. Meskipun dikasih ini, urunannya kayak orangnya nyetok, yang kok mau berubah itu? Nanti kepengen oleh kayak urunannya sangat kayak. Saya cari itu kok, bentak kanan pas. Nah sudah bagus. Dan nanti kalau di atas jam 12 makan, ayo makan bareng. Negara bareng. Nah, ada ya, luar biasa ini. Kadang-kadang kini makan, kalau dilarang, karena ini terus gak kayak seragam, gak kayak mandi. Karena udah ada ini. Iya, ini buatan bulan jebung. Maksudnya masih mana kita? Ini belum apa dari itu perasaan itu harus. Dalam itu mengalami itu, depan penolong. Guru IPK harus memahami Permen-Pan RP nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan akademika. Ini harus dibaca. Hanya membaca. Karena ini adalah yang menuntut panjenengan naik pangkat dan tidak naik pangkat. Saya tentu sangat berharap jenengan itu tentang kepala kepangkatannya tidak ada kendala. Ini bisa itu 2 tahun naik gitu lah. Ya, 2 tahun dan setahun bisa naik dah. Bisa nggak Mas? Ya bisa. Nah ini karena memang fungsional, jenengan tak terbatas. Makanya saya bangga kalau ada guru dan ada mitra kerja saya itu yang pangkatnya itu lebih atas, lebih tinggi daripada kepala kemenang. Kepala kemenang itu sudah, kalau saya tidak S3, berarti saya menetap sampai pensiun, ya mungkin 4D nanti mendapatkan tambahan 1 tingkat dari 4D. Itu beliau yang mau proses 4D. Sebentar lagi 4D ngalahin putri. Nah, saya bisa cerita kemana-mana. Kenapa beliau nggak bisa, jangan nggak bisa? Pertanyaannya itu. Dan tinggal aktif atau tidak aktif. Itu saja. Makanya saya sangat mendorong karena salah satu hak ASN adalah mengembangkan kompetensi ini. Silakan menulis, silakan publikasi ilmiah. Inilah yang menjadi kelemahan dari masing-masing guru. Publikasi ilmiah. Karena itu kreditnya banyak itu, kan kredit di BRI saja. Angka kreditnya banyak. Silakan menulis. Dan kalau sudah di meja saya, tidak pernah saya memanggil seseorang untuk saya minta pertanyaan. Pakaikan masuk untuk kenaikan pangkat. Tidak pernah menghalangi. Dosa besar kalau saya menghalangi panjenengan. Nah, makanya ini saya pacu supaya apa? Greget untuk bagaimana kepangkatan saya ini naik dan ada kaitannya dengan kesejahteraan. Kita bareng kadang-kadang nggak bareng ada. Kenapa? Ada yang aktif, ada yang disiplin, dan ada yang tidak disiplin. Nah inilah perbedaan antara satu dengan yang lain. Guru DPK mempunyai kewajiban yang sama dengan ASN di Satuan Kerja Negeri, mempunyai tanggung jawab hadir 37,5 jam per pekan. Nah inilah yang kadang-kadang seluruh ASN yang praktisi pendidikan tahu. Kalau guru DPK kadang-kadang kalau ditarik di Kementerian Agama atau ditarik di Satker itu susah banget.
Ojo guyu. Guyu ini gak enak gitu. Karena kalau di satuan kerja ada pimpinannya di situ. Ya, mal satu ada pimpinan, PSN satu juga ada pimpinannya. Nah, itu memantau pekerjaan pimpinan. Ini kan top leader semua yang ada di satuan, yang ada di madrasah. Banyak dari para madrasah. Jadi mengatur gitu. Berarti gak penting makanya nanya sekarang. Apakah tusinya dengan ini sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya? Sebagai kepala madrasah dan sebagai guru, apa yang dengan berikan kepada bangsa, apa yang diberikan kepada yayasan, apa yang sudah diberikan sesuai dengan aturan undang-undang. Yang bisa menjawab adalah masing-masing nikah. Kalau belum, kafirullah, segera kembali kepada Allah. Karena apa yang dengan peroleh itu insya Allah mungkin sesuatu yang boleh. Karena mestinya jenengan dikaji tanpa dikurangi sedikit pun, tapi dalam hal pekerjaan jenengan tidak melaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau ini dihukumi dengan hukum agama, tentu kita menjadi orang yang kurang baik. Maka tentu kita harapan kita menjadi orang yang baik, melaksanakan regulasi itu sesuai dengan aturan yang ada. Dengan demikian kita enak pertanggungjawaban dengan manusia, DPP pertanggungjawaban pada Allah SWT. DPK juga wajib mengetahui Permendikbud 15/2008 tentang pemenuhan beban kerja guru. Nanti akan disampaikan oleh Mas Imam. Dan sekarang ini ada aturan guru sama cutinya dengan kita. Kalau dulu bapak dan ibu guru kalau melakukan ibadah umroh itu biasanya menurut jalan Quran itu. Kenapa? Karena guru tidak boleh cuti di luar cuti kalender pendidikan. Sekarang boleh. Makanya nanti kalau di madrasah ada kegiatan libur, yang libur adalah siswanya, bukan guru. Tetapi guru tetap memperoleh cuti 12 hari itu diambil. Itu yang diambil. Nah ini masih karena itu regulasi baru sampaikan. Dia tahu, meskipun insya Allah sudah banyak yang tahu. Dan ini aturan, kita ikuti saja. Bapak Ibu yang saya hormati, di saat pandemi COVID, guru tetap harus mengajar karena kursinya bisa daring atau luring. Jangan dianggap seperti ini. Buat saya ingatkan, saya bukan tidak senang dengan jenengan. Saya hanya tawasul hak, tawasul usul. Kalau sudah saya menyampaikan begini atas nama pimpinan, berarti insya Allah saya sudah kumpul kewajiban. Karena apa? Karena sudah saya sampaikan. Perkara dengan disiplin dan disiplin antum akan, ya antum akan. Tapi jangan sampai nanti yayasan bilang ada guru DPK Kementerian Agama itu indisipliner, kemudian melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian dikembalikan kepada Kementerian Agama. Inilah saya itu ya gedingnya setengah mati. Karena apa? Biasanya kan kita ini ya yayasan-yayasan swasta itu berlomba-lomba untuk minta kepada Kementerian Agama guru negeri. Karena guru negeri di situ adalah sangat mempengaruhi betul terkait dengan status madrasah. Biasanya dipantau dulu ada guru negeri dari Kementerian Agama dalam hal PPD. Yayasan juga sebenarnya tidak pernah memikirkan bayaran misalnya Kementerian Agama. Tetapi di situ bukan menjadi contoh teladan dari guru yang lain, tetapi nggak boleh. Nah itu berarti kan saya kena pasti lalunya kepada Kementerian Agama. Ya, kalau itu yang saya hormati, selanjutnya guru jangan pernah lupa tugasnya, pendampingan belajar kepada siswa. Jangan hanya memberi tugas, lakukan inovasi pembelajaran supaya siswa bisa paham. Memang apalagi guru FI. Saya mohon ya, karena memang kita ini serba sulit. Bagaimana ya, serba sulit. Apalagi kelas 1, kelas 2. Kemudian orang tuanya nggak ngerti IT. Orang tuanya sama-sama bekerja. Kemudian anaknya mau dibawa kemana? Sedang gurunya, menurut penelitian, guru yang usianya 50 atau 55 tahun ke atas gak pasti ngereken IT. Wah, kayak jalannya malah mata-mata gini. Jadi minta bantuan itu bukan berarti kita
sudah selesai di situ, sudah stagnasi di situ. Dan kita harus minta bantuan pada yang lain supaya bisa dari maupun luring. Begitu caranya. Tidak pernah butuh buat inovasi, itulah dulu. Makanya dengan ini Masya Allah, saya sering ngomong bahwa dengan ini statusnya bukan main sebagai seorang pendidik atau guru. Tidak semua orang menjadi guru. Ya, statusnya hanya di bawah Nabi dan Rasul. Luar biasa itu. Dan makanya status ini tetap kita pertahankan dan kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah harus dijalankan dengan baik karena dengan sekarang ini memegang amanah yang sangat luar biasa. Yakni sebagai kepala madrasah dan sebagai guru yang ada di madrasah. Innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati khizun wa nadamatun. Sesungguhnya jabatan itu adalah amanah dan sesungguhnya jabatan itu kelak di hari kiamat menjadi sebab kehinaan dan kekesalan. Ini kalau kita tidak laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, pasti kita akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, pas saya harus meluncur ke tongkat karena harus membuka munakasyah. Terima kasih atas perhatiannya dan mari nanti sama-sama kita sharing di ruangan ini dengan Mas Imam, dengan Bu Ulfa. Nanti kalau tidak sesuai apa yang dia sampaikan atau ingin tanya masalah, tanya kepada beliau berdua. Terima kasih dan nanti setelah dari pengkap, insya Allah nanti saya sambung ini. Barangkali nanti lupa, sini makan saya tidak kasih makan. Dari taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.